Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Mardiroza, NIM 230102044. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang material, logam dan non-logam beserta dengan sifat-sifat yang dibawanya dan penggunaannya. Pengertian logam dan non-logam. Logam dalam kimia, sebuah logam metalion dalam bahasa Yunani adalah sebuah unsur kimia yang siap membentuk ion atau kation. Logam adalah salah satu dari 3 kelompok unsur yang dibedakan oleh sifat ionisasi dan ikatan, bersama dengan metaloid dan non-logam. Logam sendiri terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu alkali seperti litium, natrium, potasium, dan rubidium. Yang kedua ada logam alkali tanah seperti magnesium, kalsium. Yang ketiga ada logam transisi seperti lantanida dan aktinida. Dan yang keempat ada logam lainnya seperti aluminium dan gallium. Non-logam. Non-logam adalah sebuah unsur kimia yang memiliki di antara sifat-sifat lainnya massa jenis yang relatif rendah dan keelektronegatifan sedang hingga tinggi. Non-logam dapat membentuk ikatan ion dengan menarik elektron dari logam atau ikatan kovalen dengan non-logam lainnya. Dua non-logam, hidrogen dan helium, menyusun sekitar 99% materi biasa di alam semesta teramati berdasarkan massa. 5 unsur non-logam, hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, dan silikon secara besar membentuk kerak bumi, atmosfer, samudra, dan biosfer. Sifat material. Yang pertama ada logam, seperti konduktivitas listrik dan panas, kekakuan dan kekuatan, ductility atau dapat ditarik, malleability atau dapat ditempa, kilap atau luster, titik lebur dan titik didih yang tinggi, reaktivitas kimia dan kepadatan yang tinggi. Yang non-logam, isolator listrik, isolator termal, kekakuan yang rendah, tidak bersinar, reaktivitas kimia yang bervariasi, dan daya tahan terhadap korosi. Penggunaan material dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada logam seperti alat masak yaitu wajan, alat elektronik, kendaraan, konstruksi, dan kemasan. Yang non-logam yaitu ada plastik, kaca, karet, kayu, dan keramik. Pengujian yang dapat dilakukan pada material. Yang pertama logam, pengujian ketahanan tarik atau tensile testing. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan kekuatan tarik, batas elastisitas, dan regangan maksimum yang dapat ditanggung oleh material logam sebelum mengalami deformasi permanen atau patah. Yang kedua, pengujian kekerasan atau hardness testing. Pengujian ini mengukur kekerasan material yang merupakan resistensi material terhadap penetrasi atau goresan. Berbagai metode pengujian kekerasan termasuk skala Brinell, Vickers, dan Rockwell. Yang ketiga, pengujian regangan atau strain testing. Pengujian regangan dilakukan untuk memahami perilaku material ketika diberikan beban atau stres tertentu. Ini membantu dalam memahami elastisitas, kekuatan, dan sifat deformasi material. Yang keempat ada pengujian ketangguhan atau toughness testing. Pengujian ini menilai ketangguhan material yaitu kemampuan material untuk menahan beban dinamis atau dampak energi tanpa mengalami retak atau patah. Yang kelima ada pengujian AUS atau wear testing. Pengujian AUS digunakan untuk menilai ketahanan material terhadap abrasi, gesekan, dan AUS akibat penggunaan atau gesekan dengan bahan lain. Yang keenam ada pengujian dalam panas atau heat treatment testing. Pengujian ini melibatkan pemrosesan panas pada material untuk mengubah struktur dan sifatnya. Ini melibatkan proses seperti tempering, pengerasan, dan normalisasi. Yang ketujuh ada pengujian ketahanan terhadap korosi atau corrosion testing. Pengujian ini menilai ketahanan material logam terhadap korosi atau reaksi kimia dengan lingkungan yang menyebabkan degradasi material. Yang kedelapan ada pengujian spektrometri atau spectrometric analysis. Pengujian ini digunakan untuk mengidentifikasi komposisi kimia material logam, memastikan bahwa campuran logam sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Yang kesembilan ada pengujian pengembangan panas atau creep testing. Pengujian ini menilai perilaku material logam saat dikenai tekanan konstan dan suhu tinggi selama jangka waktu tertentu. Yang kesepuluh ada pengujian radiografi dan ultrasonic radiographic and ultrasonic testing. Pengujian ini menggunakan radiografi dan gelombang ultrasonik untuk memeriksa cacat internal, keretakan, dan kelemahan dalam material logam tanpa merusak permukaannya. Selanjutnya, pengujian yang dilakukan pada material non-logam. Yang pertama, pengujian kekerasan atau hardness testing. Pengujian kekerasan mengukur resistensi material terhadap penetrasi atau goresan. Metode ini pengujian kekerasan termasuk skala Brinell, Vickers, dan Rockwell.
Yang kedua, pengujian kekuatan tarik atau tensile testing. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan kekuatan tarik, batas elastisitas, dan regangan maksimum material non-logam. Yang ketiga, ada pengujian impact atau impact testing. Pengujian ini menilai ketangguhan material non-logam terhadap energi, dampak energi, membantu memahami kemampuan material dalam menahan benturan. Yang keempat, ada pengujian regangan atau strain testing. Pengujian regangan membantu memahami perilaku material ketika diberikan beban atau stres tertentu, sehingga dapat memahami elastisitas, kekuatan, dan sifat deformasi material. Yang kelima, ada pengujian kestabilan dimensi atau dimensional stability testing. Pengujian ini mengevaluasi perubahan dimensi material non-logam, terutama ketika terkena perubahan suhu atau kelembapan. Yang keenam, pengujian korosi atau corrosion testing. Pengujian korosi menilai ketahanan material non-logam terhadap korosi atau reaksi kimia dengan lingkungan yang dapat merusak material. Yang ketujuh, pengujian suhu tinggi atau high temperature testing. Pengujian suhu tinggi mengukur sifat-sifat material non-logam pada suhu yang tinggi, membantu memahami perubahan struktural dan mekanik material pada kondisi suhu ekstrim. Yang kedelapan, ada pengujian permeabilitas atau permeability testing. Pengujian ini menilai kemampuan material non-logam untuk melewatkan cairan atau gas, penting dalam aplikasi seperti membran infiltrasi. Yang kesembilan, ada pengujian flammabilitas atau flammability testing. Pengujian ini mengevaluasi seberapa mudah material non-logam dapat terbakar atau mendukung pembakaran. Yang kesepuluh, ada pengujian radiografi dan ultrasonik. Radiografi atau ultrasonic testing seperti pada material logam. Pengujian ini menggunakan radiografi dan gelombang ultrasonik untuk memeriksa cacat internal, retakan, dan kelemahan dalam material non-logam tanpa merusak permukaan. Material non-logam umumnya memiliki konduktivitas listrik dan panas yang rendah dan kekerasan yang lebih rendah dibandingkan dengan logam. Material non-logam seringkali ringan, tahan terhadap korosi, dan memiliki isolasi listrik yang baik. Yang ketiga, material non-logam digunakan dalam kemasan, konstruksi bangunan, produk tekstil, peralatan rumah tangga, dan berbagai aplikasi lainnya yang membutuhkan sifat-sifat seperti isolasi, keberadaan yang ringan, dan ketahanan terhadap korosi. Kesimpulannya, pilihan antara material logam dan non-logam tergantung pada aplikasi spesifiknya. Material logam umumnya lebih cocok untuk aplikasi yang memerlukan kekuatan mekanik dan konduktivitas listrik tinggi, sementara material non-logam lebih cocok untuk aplikasi yang memerlukan isolasi listrik, ketahanan terhadap korosi, atau keberadaan yang ringan. Pemahaman yang baik tentang karakteristik dan keunggulan masing-masing jenis material penting. Sekian presentasi dan atau penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.